Halo semua, coba bayangkan dunia tanpa warna. Semuanya hanya hitam dan putih. Terlihat membosankan bukan? Tapi lihat apa yang terjadi ketika warna mulai muncul. Indah kan? Begitulah kehidupan kita. Keberagaman bukanlah sesuatu yang memisahkan, tetapi justru memperkaya. Saya Alex, dan hari ini kita akan menjelajahi bagaimana membangun harmoni sosial di tengah perbedaan. Coba perhatikan layar ini. Apa yang kalian lihat? Bagaimana jika saya katakan bahwa perbedaan yang sering menjadi sumber konflik justru bisa menjadi kekuatan terbesar kita? Pernahkah kalian membayangkan Indonesia tanpa keberagaman? Seperti apa ya kira-kira? Tidak menarik ya? Justru keindahan Indonesia terletak pada keberagamannya. Bayangkan setiap kepingan puzzle ini adalah elemen masyarakat kita yang berbeda-beda. Sendirian, mereka hanya potongan yang tidak bermakna. Tapi, ketika disatukan dengan tepat, terbentuklah gambar yang indah dan bermakna. Inilah esensi dari harmoni sosial yang akan kita pelajari hari ini. Jadi, siap untuk menjelajahi rahasia membangun harmoni sosial yang sesungguhnya? Lihat di belakang saya. 3 pilar yang menopang masyarakat harmonis. Pilar pertama adalah pemahaman. Setelah pembelajaran ini, kalian akan mampu menganalisis prinsip-prinsip integrasi, inklusi, dan kohesi sosial yang menjadi fondasi harmoni dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia. Pilar kedua adalah artikulasi. Kalian akan dapat menjelaskan dan mengidentifikasi berbagai upaya membangun harmoni sosial dengan pemahaman kritis yang membedakan kalian dari generasi sebelumnya. Dan yang paling powerful, pilar ketiga adalah aksi. Kalian akan merancang dan mengimplementasikan kasus nyata yang memberikan dampak langsung pada lingkungan sekitar. Ketiga, kompetensi ini kalian kuasai, kalian tidak hanya menjadi pengamat pasif, tapi menjadi arsitek perubahan sosial yang Indonesia butuhkan saat ini. Siap untuk mengambil tantangan ini? Harmoni sosial adalah kondisi masyarakat di mana semua komponennya bersatu dan bekerja sama. Bahkan ketika konflik muncul, mereka dapat menyelesaikan tanpa mengganggu ketertiban sosial. Mari kita bahas 3 prinsip utama dalam membangun harmoni sosial. Pertama, integrasi sosial. Ini adalah proses pembauran yang berkembang menjadi kesatuan utuh. Integrasi tidak hanya dibutuhkan saat konflik, tapi juga dalam menghadapi berbagai masalah sosial. Kedua, inklusi sosial. Ini adalah visi masyarakat untuk semua, di mana setiap individu berperan aktif. Inklusi memberikan kesempatan yang sama bagi semua kalangan masyarakat tanpa memandang perbedaan. Ketiga, kohesi sosial. Ini menunjukkan saling ketergantungan dalam masyarakat, dicirikan dengan tidak adanya konflik laten dan adanya ikatan sosial yang kuat. Tapi, daripada saya terus berbicara, bagaimana kalau kalian yang mengalami langsung tantangan pembangunan harmoni sosial ini? Ayo, kita masuk ke dunia Harmony Quest. Ikuti petualangan kita bersama di sini. Selamat datang di Harmony Quest. Kamu adalah Damai, seorang agen harmoni yang ditugaskan menyelesaikan konflik di kota majemuk. Pilih jalanmu dengan bijak. Sekolah Cakrawala baru saja menerima siswa penyandang disabilitas. Namun, beberapa siswa reguler menolak berinteraksi dengan mereka. Sebagai Damai, apa yang akan kamu lakukan? Jika kamu memilih kampanye sosial, kamu akan meningkatkan kesadaran tapi belum tentu mengubah perilaku. Jika memilih dialog, kamu membuka komunikasi langsung tapi mungkin menghadapi penolakan awal. Jika memilih pendampingan belajar, kamu menciptakan interaksi langsung yang bisa membangun empati. Pilihan terbaik adalah kombinasi dialog dan pendampingan belajar, di mana menerapkan prinsip inklusi sosial. Kembali ke Harmony Quest. Sekarang, Damai menghadapi tantangan baru.
Dua kelompok masyarakat di kota Majemuk berdebat tentang pengelolaan sampah. Kelompok A ingin membangun tempat pembuangan, sementara kelompok B khawatir akan dampak lingkungan. Sebagai Damai, apa yang akan kamu lakukan? Jika kamu memilih mendukung salah satu pihak, kamu mungkin memperburuk konflik. Jika memilih audiensi publik, kamu membuka ruang dialog tapi belum tentu menemukan solusi. Jika mencari solusi alternatif, kamu bisa mendapatkan jalan tengah tapi membutuhkan waktu yang lebih lama. Pilihan terbaik adalah kombinasi audiensi publik dan mencari solusi alternatif, menerapkan prinsip integrasi sosial. Seperti yang kalian lihat dalam game tadi, membangun harmoni sosial membutuhkan pendekatan yang tepat. Sekarang, mari kita bahas 4 upaya konkret yang bisa kita lakukan. Menyebarluaskan informasi melalui kampanye sosial, berdialog melalui audiensi publik, berkolaborasi dalam perawatan sosial, dan berkolaborasi dalam filantropi sosial. Dari petualangan kita di Harmony Quest, kita belajar bahwa membangun harmoni sosial bukanlah tugas mudah. Dibutuhkan pemahaman tentang prinsip integrasi, inklusi, dan kohesi sosial, serta kemampuan menerapkan berbagai upaya seperti kampanye, dialog, perawatan, dan filantropi sosial. Sekarang, saatnya tantangan pengetahuan. Selamat datang di Harmony Social Challenge. Pada segmen ini, kalian tidak hanya menjawab pertanyaan, tapi juga menghadapi dilema sosial yang menguji pemahaman kalian tentang harmoni sosial. Siap? Kuis kita terdiri dari 3 zona tantangan. Untuk setiap zona, kalian akan dihadapkan pada satu dilema sosial dan harus memilih solusi terbaik. Tapi ada twistnya. Setelah memilih, kalian harus menjelaskan mengapa solusi tersebut mencerminkan prinsip harmoni sosial yang sesuai dengan zona tersebut. Di sebuah kompleks perumahan, warga pendatang dan warga asli sering berselisih tentang jam pelaksanaan kegiatan keagamaan. Solusi apa yang paling mencerminkan integrasi sosial? Jawaban terbaik adalah B. Forum komunikasi mencerminkan integrasi sosial karena mendorong proses pembauran menjadi kesatuan utuh, bukan memisahkan ataupun meniadakan perbedaan. Sekolah kalian akan mengadakan pentas seni tahunan. Bagaimana cara terbaik untuk memastikan prinsip inklusi sosial diterapkan? Jawaban terbaik adalah C. Inklusi sosial berarti memberikan kesempatan yang sama bagi semua untuk berpartisipasi penuh, bukan membuat perlakuan terpisah atau khusus yang justru bisa menimbulkan stigma. Sebuah bencana banjir melanda pemukiman yang dihuni oleh berbagai kelompok sosial ekonomi. Tindakan apa yang paling mencerminkan kohesi sosial? Jawaban terbaik adalah D. Kohesi sosial ditunjukkan dengan adanya saling ketergantungan, kepercayaan, dan rasa saling memiliki antar semua elemen masyarakat, tidak hanya mengandalkan bantuan sepihak ataupun tindakan terpisah. Bagaimana teman-teman? Mudah atau sulit? Yang penting, kita belajar bahwa membangun harmoni sosial membutuhkan pemahaman mendalam tentang integrasi, inklusi, dan kohesi sosial. Teman-teman, perjalanan kita dalam memahami harmoni sosial telah sampai di penghujung. Ini bukan akhir, melainkan awal dari peran kalian sebagai arsitek harmoni sosial di Indonesia. Seperti 3 pilar yang telah kita pelajari, kehidupan harmoni tidak terjadi begitu saja. Ia dibangun dengan kesadaran, dirawat dengan kepedulian, dan dibangun dengan tindakan nyata. Ingatlah selalu, dalam keberagaman Indonesia yang luar biasa ini, kalian adalah kepingan puzzle yang unik dan berharga. Tanpa kalian, gambar Indonesia tidak akan lengkap. Tanpa kontribusi kalian, harmoni sosial hanya akan menjadi mimpi. Sampai jumpa di lain kesempatan para penjaga harmoni Indonesia. Harmoni dimulai dari dirimu, mulailah sekarang.